Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farika Rahmawati. Kali ini kita akan membahas salah satu mata kuliah psikologi komunikasi. Subnya hari ini kita akan bahas bagaimana sih komunikasi kelompok itu terjadi. Dan kira-kira apa aja yang teman-teman perlu pahami dalam proses komunikasi kelompok. Kita cari dulu dari definisinya yang paling umum, yakni komunikasi kelompok merupakan interaksi dan saling tergantung dalam mencapai tujuan bersama. Nah, kita bisa tahu bahwa komunikasi kelompok ini terjadi dengan adanya kebutuhan yang mendasar pada individu untuk berinteraksi dengan orang lain. Kelompok memiliki tujuan dan organisasi, mereka ada beberapa yang memiliki sense of belonging dan juga terbagi dalam kelompok primer dan sekunder. Nah, kelompok primer ini biasanya kelompok yang sifatnya jauh lebih dekat dan mendalam gitu ya hubungannya dibandingkan dengan kelompok sekunder. Saya mau kasih contoh, misalnya kelompok primer itu adalah keluarga atau circle atau sahabat Anda gitu ya. Jadi Anda membagi informasi yang sangat dalam dengan kelompok tersebut. Biasanya kelompok-kelompok primer seperti ini dia akan jauh lebih homogen dari cara berpikirnya, pembawaannya, dan lainnya. Sementara kelompok sekunder biasanya disebut kelompok yang memang terjadi karena ada visi tertentu. Misalnya Anda tergabung dalam kelas psikologi komunikasi kelas A gitu ya. Jadi Anda bukan mengelompokkan diri secara pribadi, tetapi memang Anda dikelompokkan gitu ya oleh sebuah sistem. Nah, bicara soal komunikasi kelompok ini adalah hal yang sangat menarik karena kelompok ini punya tujuan bersama. Kalau di pertemuan sebelumnya gitu ya, kita bicara komunikasi intrapersonal. Bagaimana kemudian kita mempersepsikan sesuatu dalam otak kita, dalam badan kita, menggunakan hal-hal yang sifatnya sangat intra gitu ya, bagaimana proses dalam otak. Nah, sementara komunikasi interpersonal cenderung dari satu orang ke orang lain. Jadi hubungan interpersonal antara kalian dengan pacar kalian, antara kalian dengan orang tua kalian gitu ya. Sifatnya sangat personal. Nah, sementara komunikasi kelompok ini biasanya mereka punya tujuan bersama, visi misi gitu ya. Oke, kita bikin deh nih geng hafalan Quran gitu ya, yang punya program misalnya satu hari hafalin satu lembar dan segala macam. Jadi kelompok ini punya kebutuhan untuk bisa berinteraksi dengan kelompok lain. Contoh juga lainnya misalnya kelompok rukun tangga gitu ya. Jadi memang mereka punya visi misi untuk bisa guyup di dalam tempat yang memang mereka tinggali seperti itu. Nah, dalam bentuk interaksi kelompok, teman-teman, kita harus pahami juga ada banyak bentuk interaksi yang dapat digunakan. Misalnya yang pertama, kita membuat kerjasama gitu ya, untuk mengoptimalkan produktivitas. Kalau tadi saya kasih contoh, misalnya ada grup RT gitu ya, maka interaksi antar kelompok terjadi misalnya saat gotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian kompetisi gitu ya, biasanya mendahulukan tujuan individual atau kelompok. Jadi biasanya akan ada kompetisi antara satu dengan lainnya dalam kelompok gitu ya. Misalnya dalam anggota kelompok jelas misalnya terpilih siapa sih best students di kelas psikologi komunikasi A gitu ya. Maka akan muncul interaksi-interaksi berupa kompetisi-kompetisi tertentu. Nah, selanjutnya dalam kelompok gitu ya, interaksi yang sering kali muncul ialah muncul akhirnya tokoh leader gitu ya atau pemimpin. Nah, ini orang yang biasanya dianggap paling bertanggung jawab untuk mengupayakan anggota kelompoknya agar dapat bertindak bersama-sama sesuai dengan aturan. Kalau kita tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya kita mematuhi peraturan hukum dan ada di bawah pemerintahan seorang presiden seperti itu ya. Nah, artinya pemimpin ini juga punya peran dalam komunikasi kelompok. Dalam kelompok tadi gitu ya, ada yang sifatnya tadi sebagai seorang pemimpin, ada pula peran lain yang menjadi seorang penghubung gitu ya. Jadi dia mungkin bukan pemimpinnya, tapi selalu berperan meneruskan pesan dan menyambungkan gagasan antar anggota. Kemudian ada juga anggota kelompok yang berperan untuk mempertahankan keharmonisan kelompok. Nih, biasanya dalam kelompok nih ada yang sangat dominan, ada yang sangat submisif gitu ya. Tapi ada yang berada di tengah-tengah. Jadi ketika terjadi konflik, memainkan peran dalam kelompok ini akan sangat variatif gitu ya. Ada yang jadi penengah, ada yang jadi mediator, ada yang menjaga keharmonisan kelompok. Kemudian ada juga bagian dari kelompok itu yang biasanya menjadi panutan.
dan juga menjaga perasaan anggota. Nah, peran-peran semacam ini sangat dinamis dan juga biasanya bisa berubah gitu ya. Siapa tahu saya pada minggu pertama bisa menjadi mediator, tetapi di bulan selanjutnya saya menjadi provokator gitu ya. Siapa yang tahu gitu ya. Nah, dalam komunikasi kelompok ini yang menarik adalah berbagi peran ini biasanya cenderung tetap gitu ya. Oh, yang pemimpin dia akan cenderung dia, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi perubahan dalam kelompok tersebut. Oke, saya mau kasih kuis yang pertama teman-teman. Apakah gitu ya, orang-orang yang berkerumun di terminal bus atau antri depan toilet bioskop atau orang-orang yang belanja di pasar itu merupakan sebuah kelompok atau bukan menurut kalian? Nah, kalian bisa jelasin ke saya alasannya seperti apa, gitu ya. Nah, Anda harus pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan kelompok untuk kemudian bisa berargumen menjawab pertanyaan nomor satu ini. Oke, kemudian dalam kelompok gitu ya, biasanya karena kita ada di beberapa orang, kalau interpersonal kan lebih ke satu orang dengan orang yang lain. Nah, dalam kelompok ini kita biasanya mungkin jumlahnya jauh lebih banyak gitu ya, mungkin bisa lebih dari dua orang gitu ya. Nah, dalam kelompok ini biasanya ada konsep kekuasaan yang nantinya akan timbul gitu ya. Misalnya ada koersif atau adanya ganjaran atau hukuman. Nah, rules ini biasanya dibangun karena dalam kelompok itu harus ada sistem gitu ya untuk kemudian menaati peraturan tadi, mencapai visi misi. Nah, yang kedua gitu ya, biasanya akan ada seseorang yang tampil sangat expert gitu ya. Dia sangat paham, pengalamannya bagus, pengetahuannya oke gitu ya. Atau muncul nih kekuasaan dari segi informasi. Jadi ada bagian dari kelompok yang memang dia menguasai informasi gitu ya. Biasanya di kelas tuh kan ada ya satu orang yang kita anggap sebagai biang gosip kelas gitu ya. Jadi mau tahu segala sumber gosip tuh carinya di dia gitu ya. Atau bahkan yang keempat, ada bagian peraturan atau norma yang menimbulkan kewenangan. Jadi penting juga dalam menjaga kekuasaan gitu ya, kita punya orang-orang yang memang punya kewenangan untuk mengatur kelompok. Nah, kalau misalnya di kelas biasanya paling mudah ada koordinator kelas. Dia yang akan menjaga gimana sih proses dalam kelompok itu berjalan. Oke. Nah, ini kita ada hal yang menarik gitu ya dari Tragedy of Commons Gareth Hardin tahun 1968. Jadi kajian komunikasi kelompok ini memang sudah lama sekali dibahas teman-teman. Jadi di sini gitu ya ada sebuah kasus gitu ya, 100 orang petani tinggal di sebuah lapangan rumput untuk mengembalakan 100 ekor sapi gitu ya. Nah, masing-masing petani ini awalnya hanya membawa satu ekor sapi gitu ya. Dan petani itu merasa puas dan bahagia gitu ya. Namun tiba-tiba gitu ya, karena tadi ada pemikiran yang berbeda dari kelompok, ada satu anggota kelompok yang berpikir bagaimana ya kalau saya bawa sapi lebih dari satu gitu ya. Nah, akhirnya dia mikir, ah nggak apa-apa deh, kayaknya nggak akan juga menghabiskan rumput di situ gitu ya. Tapi akhirnya ini menimbulkan konflik-konflik kecil gitu ya. Karena petani yang lain juga nggak mau rugi loh. Kalau dia bisa punya sapi dua, kenapa aku cuma satu gitu ya? Kan keuntungannya akan jauh lebih banyak gitu ya. Akhirnya mereka menambahkan sapi lain gitu ya. Ada yang nambah satu, ada yang nambah dua. Dan justru akhirnya kasus ini membuat kelompok ini jadi nggak akur gitu ya. Karena tidak menuruti sistem gitu ya. Itu artinya gimana sih kemudian hidup dalam kelompok? Kita perlu yang namanya keataatan pada aturan, adanya komunikasi secara berkala gitu ya, dan sifatnya harus terbuka. Jangan diam-diam yang satu masukin dua sapi gitu ya, akhirnya yang lain juga diam-diam masukin tujuh sapi. Akhirnya lapangan tersebut jadi nggak muat dan bikin konflik-konflik baru gitu ya. Sehingga dalam komunikasi kelompok ini teman-teman penting bagi kita untuk bisa menilai diri kita sesuai dengan situasi orang lain gitu ya. Dan motivasi setiap anggota kelompok ini dapat berubah sehingga penting sekali untuk kemudian tidak melihat konflik hanya dari dia-dia saja nih yang salah, tetapi harus selalu ada proses introspeksi, evaluasi gitu ya. Karena konflik bisa datang dari yang sumber mana saja seperti itu. Selanjutnya gitu ya, dalam komunikasi kelompok menariknya karena kita berhubungan dengan orang banyak gitu ya, kita pasti membutuhkan yang namanya sistem komunikasi kelompok. Nah, di minggu lalu gitu ya, saya sudah pernah menyampaikan sebuah video di kelas
tentang bagaimana Solomon S.A. gitu ya sudah pernah melakukan eksperimen. Jadi ada panjang gitu ya, panjang sebuah garis dan dia harus menebak mana yang paling mirip dengan garis tersebut. Nah, dari garis tersebut gitu ya, ternyata kecenderungan si responden ini mengikuti kelompoknya gitu ya. Jadi meskipun dia tahu jawaban yang benar misalnya A, tetapi kelompok lain orang-orang lain dalam kelompok tersebut menjawabnya B. Dan dia akan terlihat sangat aneh ketika dia menjawab hal yang berbeda. Nah, akhirnya di eksperimen tersebut tampak bahwa responden cenderung akhirnya mencari jawaban aman, mengikuti bagaimana kelompok itu menjawab gitu ya. Nah, dalam teori ini, teori konformitas mengatakan bahwa kecenderungan berperilaku seseorang itu akan sama dengan kelompoknya gitu ya. Dia mengarah pada bagaimana sih norma di kelompok tersebut. Kalau misalnya kita berada di dalam keluarga yang seperti apa, maka kita mau tidak mau akan mengikuti norma dalam kelompok tersebut gitu ya. Nah, eksperimen lain juga disampaikan oleh Moore gitu ya. Jadi ada ceritanya dia membaca dan memilih pasangan kalimat yang benar gitu ya. Jadi misalnya kayak bagaimana sih tanggapan kamu soal mengkhianati sahabat? Apakah itu hal yang baik atau yang buruk gitu ya? Pada awalnya mungkin dia menjawab, ah ini hal yang sangat buruk, saya tidak akan mungkin mengkhianati sahabat saya gitu. Tapi setelah 2,5 bulan ternyata kelompoknya ini kayak ah nggak apa-apa deh mengkhianati, yang penting kita tidak dirugikan dan segala macam. Ada sisi-sisi yang dipengaruhi oleh kelompok sampai pada akhirnya subjek mengubah jawaban sesuai dengan pendapat mayoritas. Jadi akhirnya dia ngerasa kayak ah ya nggak apa-apa juga sih, kayak misalnya nggak harus nungguin temenku keluar dari toilet gitu ya baru selesai. Tapi akhirnya dia bikin norma-norma baru yang sesuai dengan kelompoknya itu tadi, gitu ya. Nah, eksperimen lain gitu ya dari si Serif gitu ya, dia punya gerakan autokinetik. Jadi sama di sini dia ada eksperimen masuk ke dalam ruangan gelap gulita gitu ya. Lalu ada titik lampu yang menyala, kemudian beberapa orang itu disuruh untuk memperkirakan jarak antar titiknya itu. Nah, rata-rata misalnya awalnya dia berpikir sekitar 2 cm lah jarak lampunya gitu ya. Lalu ternyata oh 4 cm gitu ya. Keesokan harinya gitu ya, dia melihat temannya itu jawabnya berbeda gitu ya. Nah, akhirnya beberapa kali dia sepakat dengan kelompoknya bahwa itu ada di level 3 cm seperti itu. Nah, kemudian tadi ini yang saya ceritakan Salomon gitu ya, akhirnya mereka kemudian mencari jawaban aman untuk menyamakan jawaban dengan kelompoknya. Nah, dari sini kita bisa menganggap bahwa faktor konformitas ini jadi hal yang sangat penting gitu ya dalam sebuah kelompok. Ada yang namanya faktor situasional dan faktor personal. Dalam faktor situasional gitu ya, kenapa sih Bu kemudian seseorang itu memilih jawaban aman untuk sama dengan kelompoknya? Yang pertama, biasanya karena situasinya itu eh, orang dipaksa untuk sama gitu ya. Kita akan terlihat sangat berbeda, eh, sangat tidak sama dan akan diasingkan oleh kelompok kita kalau kita tidak mengikuti jawaban kelompok tersebut. Nah, yang kedua, cara merespon kita gitu ya, biasanya eh, akan sangat dikucilkan dari kelompok gitu ya. Begitupun dalam konteks situasi dan validitas kelompoknya gitu ya. Jadi faktor situasional ini sangat mempengaruhi pemikiran kita kayak oh ya udah deh kalau semua orang kayak gini ya udah deh aku diam aja atau bahkan sama. Dan dalam konteks waktu yang cenderung lama gitu akhirnya dia berusaha menyamakan diri dengan kelompoknya. Faktor lain gitu ya yang mempengaruhi mereka cenderung menyamakan diri dengan kelompok biasanya adalah karena jenis kelamin misalnya, karena perempuan gitu ya cenderung lebih konformitas daripada laki-laki misalnya. Oh, ih cantik ya dia pakai make up, kita ikut-ikutan pakai make up gitu ya. Oh, ternyata setengah temanku semuanya sudah pakai lipstick gitu ya, padahal ini masih SMA atau SMP. Ah, tapi aku juga pengen deh kelihatan cantik seperti mereka. Akhirnya dia pakai lipstick juga, belajar make up dan segala macam. Nah, dalam konteks lain, misalnya faktor stabilitas emosi ini juga sangat mempengaruhi gitu ya. Bagaimana kemudian Anda ketika diterima gitu ya, Anda akan merasa sangat senang. Jadi Anda mau sama dengan kelompok Anda. Lalu kemudian usia gitu ya. Ini juga mempengaruhi apakah seseorang akan cenderung mengafirmasikan dirinya dengan kelompok tersebut ketika dia semakin kecil biasanya eh, dia akan mudah banget menirukan orang lain gitu ya. Sementara ketika semakin dewasa, dia semakin mandiri dan punya prinsip kapan dia harus
mengikuti orang lain, kapan tidak. Jadi biasanya kalau anak kecil gitu ya, kadang ada perilaku yang tidak baik aja, misalnya melihat orang tuanya merokok, dia pingin coba gitu, bagaimana sih rasanya. Nah, yang terakhir adalah faktor kecerdasan gitu ya. Maka semakin kecil kemungkinan orang untuk menjadi sama ketika dia punya kecerdasan lebih. Jadi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Oke, kemudian kuis yang kedua saya ingin Anda menjawab gitu ya. Apakah menurut Anda konformitas ini selalu buruk atau justru bisa berdampak baik? Nah, kira-kira coba kasih studi kasusnya satu saja gitu ya. Kapan konformitas itu baik dan kapan itu menjadi sebuah hal yang buruk? Oke, lanjut. Kita akan masuk ke dalam salah satu teori komunikasi kelompok, yakni teori drive. Teori ini mengatakan bahwa kehadiran orang lain dalam kelompok gitu ya, ternyata bisa menjadikan pembangkit energi baru gitu ya bagi kita. Jadi ada respon-respon dominan atau sesuatu yang dikuasai, kemudian bisa mempengaruhi prestasi seseorang. Wah, gimana nih maksudnya gitu ya? Oke, jadi misalnya gitu ya, ketika kita merasakan kehadiran orang lain, mungkin di awal gitu ya, kita sendirian gitu ya, ada dua kemungkinan gitu ya. Apakah dengan kita bergabung misalnya di sekolah yang favorit gitu ya, ada peningkatan energi nih. Apakah kita jadi semakin semangat karena teman-teman kita ini cenderung pinter-pinter gitu ya. Jadi kita akan rajin belajar, nggak mau ketinggalan gitu ya. Justru prestasinya meningkat. Atau respon yang kedua gitu ya, karena terlalu jauh gap yang muncul antara kita dengan siswa-siswa di SMA favorit baru gitu ya. Akhirnya justru kita kayak, ah ya udah deh demotivasi gitu ya. Ah nggak mau deh ngikutin cara belajar yang kayak gini. Aku pengen hidup baik-baik aja gitu ya, daripada aku harus maksa akselerasi dan segala macam. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan dalam kehadiran orang lain gitu ya, dalam hubungannya dengan motivasi kita untuk meningkatkan prestasi. Nah, ada hal yang menarik juga ketika kita bicara soal kelompok. Ketika kita sudah tergabung dalam kelompok gitu ya, ternyata justru ada yang namanya teori groupthink gitu ya, atau bahasa ilmiahnya adalah polarisasi. Kita cenderung kadang terlalu cepat untuk mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya konservatif gitu ya. Jadi kita ini memiliki difusi tanggung jawab gitu ya. Kita bergabung pada sedikit dukungan dan menentang perlawanan yang semakin kuat. Artinya adalah kita cenderung akhirnya oke oke kalau kata kelompokku nggak boleh maka aku juga nggak boleh melakukan hal tersebut gitu ya. Secara ekstrim gitu ya pada akhirnya ada beberapa kelompok yang ketika mereka punya ideologi dan ada yang melanggar gitu ya akan sangat ketakutan untuk tidak diterima dalam kelompok tersebut dan memunculkan sekte ekstremis gitu ya kalau kita bilang. Kita jadi khawatir untuk bisa menyuarakan kritik kita karena kita cenderung ekstrim nggak mau didiskualifikasikan dari kelompok tersebut gitu ya. Saya mau kasih contoh sederhana aja, misalnya ketika pada awalnya gitu ya kita merasa bahwa nggak apa-apa deh aku nggak mau punya anak dulu gitu ya. Tapi karena situasi dalam keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita mengatakan bahwa ya menikah itu kan harus punya anak gitu ya. Kita dikungkung dalam pemikiran bahwa punya anak itu adalah hal yang wajar, lumrah gitu ya. Akhirnya kita memaksa diri kita untuk langsung siap. Oke, harus menikah usia sekian, harus punya anak, harus apa. Kita kemudian secara ekstrim gitu ya memberikan dukungan-dukungan padahal sebenarnya daya kritis kita itu bisa memastikan bahwa oh, nggak harus umur 20 kok menikahnya misalnya. Umur 28 atau 30 pun aku nggak akan masalah gitu ya. Tapi nilai-nilai tersebut bisa meluruh gitu ya ketika Anda bergabung dalam kelompok yang memang ekstrim, harus menikah di umur misalnya 20 tahun gitu ya. Nah, itulah mengapa misalnya ada beberapa cerita gitu ya dari dulu saya punya ART yang memang dia dalam desanya gitu ya. Kalau 20 tahun itu nggak menikah dianggap nggak laku gitu ya atau bahkan nggak punya ketertarikan terhadap lawan jenis. Jadi se-ekstrim itu pemikiran dalam populasi tersebut sehingga kelompok ini sangat mempengaruhi cara berpikir kita, tindakan kita. Sehingga teman-teman ketika tahu teori ini seharusnya jadi jauh punya daya kritis gitu ya. Oke, sampai di mana kita kemudian bisa menempatkan secara ekstrim gitu ya. Apakah kita bisa netral atau justru cenderung mengikuti seluruh arahan kelompok kita.
Oke, baik Bu. Lalu kemudian apa saja sih kira-kira faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok? Nah, ini menarik gitu ya, karena dalam kelompok ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitasnya gitu ya. Yang pertama misalnya, ukuran kelompok gitu ya. Jadi, ternyata banyak jenis tugas yang harus diselesaikan dan tujuan kelompok itu juga mempengaruhi bagaimana kelompok itu bisa berjalan dengan efektif. Saya mau kasih contoh yang pertama, misalnya ada tugas koaktif gitu ya. Tugas-tugas mandiri. Misalnya, ada jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, semakin banyak orang, maka semakin baik. Contoh, misalnya kita mau bangun rumah. Nah, ini kan kalau semakin banyak tukangnya gitu ya, maka semakin cepat selesai dong rumahnya gitu ya. Karena ini berkaitan dengan tugas-tugas mandiri, maka semakin banyak personil, maka semakin baik. Tapi saya ingin membalik gitu ya, misalnya tugas ini sangat interaktif gitu ya, ketika Anda diminta untuk mendiskusikan di antara beberapa pilihan, mana pilihan yang paling baik gitu ya. Nah, justru kesulitan di sini adalah semakin banyak kelompok justru semakin susah menentukan jawaban gitu ya. Karena tadi ada eh, perbedaan-perbedaan pemikiran yang menyatakan bahwa akhirnya oh ya sudah sulit sekali untuk mendapatkan keputusan gitu ya. Jadi tujuan konvergen gitu ya bisa mencapai sebuah permasalahan yang benar gitu ya, membutuhkan kelompok kecil untuk mendapatkan hasil optimal gitu ya. Tadi untuk yang tugas interaktif justru lebih baik sedikit aja gitu orangnya, karena semakin banyak sulitan. Misalnya pemerintah mau naikin harga BBM. Kalau pemerintah melibatkan seluruh warga Indonesia, kira-kira apa yang akan terjadi gitu ya? Semua orang akan demo gitu ya. Jadi ya hanya beberapa orang yang diikutkan dalam rapat gitu ya. Nah, sementara untuk tujuan divergen ini untuk menghasilkan gagasan yang kreatif gitu ya, maka membutuhkan jumlah yang lebih banyak. Jadi artinya adalah untuk punya ide bagaimana sih menuju Indonesia cerdas, Indonesia gemilang, maka banyak ide baru yang justru dibutuhkan gitu ya. Jadi ada beberapa faktor efektivitas kelompok ini dapat digunakan dengan baik. Kemudian, kita juga akan belajar bahwa dalam kelompok teman-teman ternyata kita memiliki beberapa jenis jaringan gitu ya. Oke, ada pola komunikasi kelompok yang sifatnya seperti roda nih. Jadi ada satu orang yang menjadi fokus perhatian gitu ya. Kalau kita lihat gambarnya, satu titik di tengah sebagai center gitu ya, bisa jadi itu pemimpinnya gitu ya, menghasilkan keputusan kelompok yang tercepat gitu ya, dan dia kemudian mendistribusikan arahan kelompoknya kepada anggota kelompok. Nah, yang kedua, ini modelnya rantai gitu ya. Ada dua orang yang bisa menjadi poros dalam kelompok tersebut, baru kemudian diedarkan informasinya atau keputusannya ke anggota kelompok yang lain. Atau jaringan kelompok yang ketiga, teman-teman. Jadi di sini kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di samping kita gitu ya. Yang keempat, ada bentuknya seperti apa nih, pentagon gitu ya, atau melingkar gitu ya. Jadi ini bisa memusat dan bisa paling lambat memecahkan persoalan gitu ya, karena muter gitu ya siklusnya. Atau yang kelima gitu ya, justru dia pola komunikasinya seperti bintang. Jadi setiap anggota bisa berkomunikasi dengan seluruh anggota yang lain gitu ya. Jadi efektif dan memberikan kepuasan kepada semua anggota. Nah, setiap jaringan ini sebenarnya punya plus minus gitu ya. Kira-kira kapan bisa cepat, kapan bisa lambat. Ini dipengaruhi oleh tipe-tipe jaringan mana yang bisa digunakan kelompok tersebut. Nah, dalam kelompok kita juga mengenal adanya konsep kepemimpinan gitu ya. Maka ada kepemimpinan yang otoriter misalnya dalam kelompok tersebut, arahan dari pimpinan ini sangat diperhatikan gitu ya oleh masyarakat, oleh anggota kelompoknya gitu ya. Biasanya kebijakannya ditentukan oleh pemimpin, lalu digelontorkan gitu ya, dan kemudian cenderung banyak memberikan perintah kritis dan sifatnya berkuasa. Mungkin kita teringat gitu ya dengan zaman-zaman rezim Soeharto yang cukup lama, 32 tahun gitu ya. Sangat otoriter, pada waktu itu banyak media massa yang ditutup gitu ya karena hanya satu suara yang diberikan. Kebalikannya gitu ya dalam konsep kepemimpinan demokratis misalnya saat ini eh, kita cenderung ditawarkan untuk bisa berbicara, berpendapat di depan umum, punya sosial media dan memiliki sifat disiplin dan juga objektif sehingga setiap anggota kelompok punya ruang untuk berbicara gitu ya. Nah, sementara yang ketiga ini adalah model kepemimpinan laissez-faire. Dalam komunikasi kelompok ini cenderung sifatnya memiliki kelebihan dalam penyampaian informasi gitu ya. Jadi ada kebebasan penuh bagi kelompok untuk berpartisipasi
gitu ya. Jadi memang dia punya andil masing-masing. Biasanya dalam kelompok itu dikasih peran. Oh, ini perannya ini perannya ini. Jadi dia jauh lebih aktif dan punya kebebasan dalam menentukan arah kelompok ini mau dibawa kemana sih. Oke. Nah, kuis yang ketiga, saya ingin teman-teman kasih aja satu studi kasus gitu ya. Pola jaringan kelompok tuh seperti apa dan gaya kepemimpinan menurut Anda yang paling baik yang mana? Apakah otoriter, laissez-faire, atau demokratis? Lanjut. Nah, dalam karakteristik anggota kelompok teman-teman, kita mengetahui bahwa ada yang namanya eh, kebutuhan interpersonal. Jadi, apa sih alasan anggota kelompok ini bergabung dalam sebuah kelompok gitu ya? Yang pertama bisa jadi karena kebutuhan interpersonal. Dia tiba-tiba punya dorongan gitu kayak, ih kayaknya aku cocok nih klik sama kelompok ini gitu ya. Atau punya kebutuhan inklusi gitu ya. Jadi dia ingin punya reaksi gitu ya, punya over sosial, punya dominan terhadap kisah dirinya. Jadi dia butuh orang gitu ya untuk bisa memahami dirinya dan mengetahui apa yang terlintas di bedaknya. Jadi kita kadang butuh orang lain untuk mendengarkan kita gitu ya. Atau ada sosial gitu ya, kita punya keraguan-raguan. Kita punya keterlibatan yang ideal atau tidak ya, sehingga kita punya kebutuhan untuk menjadi anggota kelompok. Oke, kita ingin belajar hal baru nih. Kita masih belum bisa nih, masih ragu-ragu. Mau belajar ke UKM Kristal misalnya, belajar soal teater. Atau kita mau belajar ke UKM yang lain, karya ilmiah misalnya, mau belajar hal lebih banyak. Atau gitu ya, alasan orang lain bergabung dalam kelompok gitu, dia ingin mengendalikan orang lain gitu ya. Ada beberapa orang yang memang sifatnya ini sangat koleris gitu ya, sangat ingin mengendalikan orang lain sehingga dia butuh kelompok untuk menciptakan hierarki tadi gitu ya. Kayak misalnya kenapa kemudian Indonesia ini berdiri gitu ya. Soekarno berhasil menyatukan beberapa daerah gitu ya untuk kemudian dia menjadi pemimpin gitu ya. Atau secara abdikrat gitu ya, kita menyerahkan kekuasaan pada orang lain dan ditempatkan pada posisi yang bawah. Wah, apa nih kira-kira contohnya teman-teman? Nah, kemudian demokrat gitu ya, kita punya kemampuan untuk menghasilkan keputusan kelompok secara kritis gitu ya. Jadi kita punya kontrol gitu ya, mau menciptakan tipe apa nih? Otokrat, abdikrat, atau justru demokrat. Nah, yang terakhir, kita juga bisa tadi mendapatkan keakraban emosional. Kita pingin punya hubungan intim dengan orang lain. Jadi sangat beragam. Anggota kelompok ini punya karakter kira-kira dia memang mau bergabung dalam kelompok itu seperti apa gitu ya. Oke, kajian tentang komunikasi kelompok ini saya rasa sangat menarik gitu ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut eksperimen-eksperimen tentang kelompok dan juga kita akan bahas gimana sih proses dalam kelompok itu bisa terjadi. Tugas kalian adalah menjawab 3 pertanyaan dari kuis tadi gitu ya, untuk kemudian bisa mempelajari dan mengelaborasi lebih banyak bagaimana sih konsep komunikasi kelompok dapat terjadi. Nah, jika ada pertanyaan nanti Anda bisa hubungi saya di email ataupun media sosial saya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.